balik lagi aku bukan yang tipe optimis banget dulu tuh, kayak ya udahlah paling dapat teknik, ya udah nggak apa-apa, arah kerjanya kemana kayak gitu. Nggak taunya alhamdulillahnya dapat. Jadi kayak aku ngerasa emang itu kayak jalanku banget kayak gitu loh. Aku kan pengen jadi dokter kayak dari SD, nggak tahu kenapa ya. Kayak dari SD itu pengen banget, pengen cita-citanya ke arah sana gitu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Halo Mas. Halo Mas, Assalamualaikum. Salam. Ini nanti kayak tips and trik masuk FKUNS ya Mas? Ya. Terus nanti mungkin kita bahas perbedaan FKUI sama FKUNS ya. Kira-kira apa aja gitu. Biar anak yang mau masuk FK bisa bandingin gitu. Oke, jadi sebelumnya perkenalan dulu. Andre dari SMA mana? Nama dan SMA-nya dari mana? Oke. Aku Andre Prawira Dinata. Udah ada gelarnya ya, Mas. Oh iya, dokter ya. Udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu udah lulus dari SMA 2 Bengkulu. SMA 2 Kota Bengkulu. Oh, dari Bengkulu, Sumatera berarti ya? Iya, Mas. Itu boleh diceritain nggak Mas? Dulu kan pasti pas SMA nih, daftar SNMPTN dulu kan, SNMPTN, SBMPTN. Itu prosesnya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk ke FKUNS? Kalau zaman dulu kayak udah lama banget ya. Zaman dulu kan aku nggak tahu kalau sistem sekarang ya, Mas. Kalau sistem sekarang, kalau sistem aku dulu kayak SNMPTN kan jadi ambil 2 universitas. Dari 2 universitas ambil per universitas tuh ambil 2 program studi. Dulu tuh aku nggak mau kuliah di ini kan Bengkulu kan. Jadi aku kayak pengen keluar gitu loh, karena aku udah dari kecil sampai SMA di Bengkulu terus. Jadi pengen nyoba keluar. Nah, waktu itu aku ngambilnya ke Unsri. Dan aku pengen kedokteran banget waktu dulu tuh. Jadi dari 4 slot itu aku cuma isi kedokteran Unsri 1 kok. Itu doang. Wah. Aku isi karena terus kenapa aku pilih Unsri sebenarnya gara-gara ada kakaknya ibuku sih di Palembang. Jadi kan masih ada keluarga gitu. Nah, jadi aku benar-benar cuma isi 1 itu dengan harapan ya udah bisa gitu loh. Iya. Terus nggak taunya kan pas lagi masa-masa pengumuman gitu kan masih bimbel-bimbelan kan. Nah, terus pas di tengah-tengah masih bimbelan itu udah pengumuman, tapi nggak dapat di sana. Dan kalau nggak salah sih ternyata emang dari tahun ke tahun itu karena kayaknya gara-gara kakak tingkat pernah dapat terus pada nggak ngambil. Kan sering kan ada kan yang sering kayak gitu ya, kayak diambil SNMPTN dapat terus nggak diambil, kan akhirnya di blacklist gitu kan, Mas. Betul. Kayak kata guruku sih kemungkinan besar gara-gara itu sebenarnya. Yaudah akhirnya aku kan yang kayak kalau ditolak udah males kan. Terus akhirnya aku nyoba cari, ya udah ke Jawa sekalian gitu, Mas. Tapi aku tuh bukan yang tipe yang optimis juga sih. Jadi ya udah aku coba pengen ambil kedokteran buat SBMPTN ya. SBMPTN kan dulu ada 3 slot ya. Kalau nggak salah aku ada 3 slot. Tapi aku mencoba untuk tetap ambil kedokteran. Tapi yang keduanya tuh aku kayak nggak optimis gitu loh kalau bisa dapat kedokteran. Kalau nggak salah yang kedua 3 itu teknik gitu deh. Teknik sipil di ITB sama UGM. Kalau nggak salah kan bapakku juga kebetulan teknik di ITB juga kan. Jadi mungkin bisa ngekor bapak. Mikirnya kayak gitu. Aku kalau nggak salah juga ikut mandiri deh. Cuma mandiri UGM tapi bukan tipe yang kayak beneran niat buat itu. Jadi kayak cuma coba-coba doang. Ngambil mandiri UGM juga ngambil kedokteran sama 2 sisanya aku lupa. Tapi setelah terus ya udah pengumuman dapatnya di kedokteran UNS kayak gitu. Gitu sih. Mantap. Dulu Andre waktu persiapan kayak les di mana waktu itu dan belajarnya sehari berapa jam gitu? Ini disebut mereknya? Nggak apa-apa. Oh, aku dulu les di GO. Emang kebetulan di Bengkulu kayaknya yang paling bagus itu sih kalau nggak salah ya. 7 tahun yang lalu itu. Terus kalau sekarang kan UTBK ya namanya ya? Iya, betul. Ya kan? Kalau zaman dulu itu nilainya kayaknya bukan kayak, kalau sekarang kayak
skala 1000 nggak sih UTBK, walaupun SBMPTN juga, cuma skalanya 1000 kan. Kalau zaman dulu kayaknya skalanya persenan, Mas. Jadi ya itu passing grade itu kalau nggak salah. Nah, jadi kalau aku dulu emang ya udah patokannya dari situ gitu loh. Kayak sambil lihat-lihat juga kayak misalnya kedokteran UGM, Unpad, UNS gitu-gitu tuh berapa ininya passing grade-nya kayak gitu kan. Terus juga ya udah ngelatih dari situ, kalau nggak salah di bimbel itu sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah, apa 3 bulan gitu. Agak lupa. Terus aku lupa per 2 minggu apa per 1 bulan itu ada TO-nya. Kayaknya 6 bulan deh. 6 bulan. Jadi per bulan tuh ada TO-nya kan. Terus ada 3 tes kalau zaman dulu itu. TPA, yang isinya kayak kemampuan dasar gitulah. Ada kemampuan dasar yang isinya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ada 3 tes itu zaman dulu. Terus ya udah kan pokoknya patokannya dari sana. Terus kalau aku sih kalau bisa zaman dulu aku mantepinnya di TPA, Mas, karena itu yang kayaknya paling bisa dimaksimalkan juga kan. Zaman dulu tuh soalnya kalau nggak salah aku ada 75. Jadi kalau aku targetnya kalau bisa maksimal salah nggak lebih dari 5 kayak gitu tiap TO. Wah, kayak gitu. Terus aku dulu orangnya juga yang nggak punya sosmed sama sekali, Mas. Jadi emang nggak ada distraction zaman dulu. Aku cuma punya email zaman dulu. Jadi benar-benar nggak ada distraction sosial media zaman Bade ya. Jadi ya distraction-nya cuma kayak nonton TV kayak gitu. Jadi kan nggak terlalu menarik kan. Ya udah kayak jadi emang bisa fokus ke belajar banget kayak gitu. Tapi belajarnya ya tetap cukup tidur. Aku usaha. Kalau aku kan SMA-nya aku bisa bilang diforsir banget sih. Jadi tiap hari itu kalau nggak salah di kelas 3 semester 2 itu masuknya jam 6 pagi, pulangnya hampir-hampir maghrib kalau nggak salah. Wah, itu ngapain aja, Mas? Sekalian les di sekolah juga? Jadi pagi itu istilahnya coffee break gitu, Mas. Jadi kayak bahas soal ringan-ringan aja kayak itu kayak beda banget. Kayak dulu aku sedetermin itu dulu gitu loh. Kayak bener-bener pagi ke sekolah jam 6, matahari aja kayak masih sayup-sayup gitu kan. Udah bahas soal, terus udah belajar kayak biasa kayak jam 8 pelajaran biasa, sehari-harinya jam 8 pelajaran biasa, terus jam 4 yang aku pulang, jam 4 pulang, terus jam 4 bisa ikut bimbel lagi, jam 6 pulang, apa jam setengah 6 pulang kayak gitu. Terus kalau malam sih aku kayaknya cuma 2 jam deh, Mas, sekitar 2 jam di rumah. Jadi aku kalau bisa jam 10 udah tidur sih. Wah. Jam 10 udah tidur. Bukan yang sampai kalau sehari-hari ya, Mas. Cuma kalau udah mepet-mepet, kalau nggak salah ada mepet-mepet ujian bener-bener kayak sampai jam 12 gitu-gitu. Cuma kalau sehari-hari selama 1 semester itu yang cuma sampai jam 10 itu. Gitu. Terus ya itu sih paling. Oke. Nah, tadi kan berarti 6 bulan ya, Mas, les di GO itu untuk persiapan masuk SBMPTN. Kalau nggak salah aku ya. Terus biasanya kalau misal tadi selain ada tryout per bulan, biasanya ada target nggak? Misal satu hari berapa bab atau berapa materi yang dikerjain, atau 1 minggu berapa materi gitu? Kalau dulu itu kan kayak dari bimbelnya itu ada buku tebel gitu kan, Mas. Kayak kumpulan soal. Target paling nggak kalau nggak salah ya, jadi tiap 2 jam malam itu aku ngerjain satu paket TPA-nya, satu paket kemampuan dasar, sama satu paket kemampuan sainteknya kayak gitu. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Jadi tiap malam ditargetin, terus dihitung sendiri kira-kira berapa benar. Kalau zaman sekarang kan nggak ada minus ya, Mas? Iya nggak sih? Nggak ada minus kayak kalau salah minus. Kalau zaman dulu tuh benar plus 4, salah minus 1. Jadi kayak benar-benar harus strategis gitu loh ngisi soalnya. Agak beda strateginya sama yang sekarang kan. Jadi ya habis itu yang hitung sendiri kira-kira dapat berapa kayak gitu. Ditargetin ada peningkatan berapa persen di bulan ini, bulan selanjutnya kayak gitu terus sih. Jadi targetnya lebih ke hasil tryout-nya gitu ya? Kalau aku ya. Kayaknya aku juga nggak yang sampai satu buku selesai gitu sih. Yang penting di mana yang aku kurang,
aku latih terus. Yang aku udah mantep, aku review dikit aja kayak gitu. Oke. Jadi tadi kan yang Andre bilang kalau dulu lebih fokus ke TPA-nya ya. TPA-nya paling maksimal 5 lah yang salah gitu. Nah, kalau untuk matematika, IPA, terus kimia, fisika, biologi, ada target juga nggak? Dan gimana strateginya untuk mengerjakan itu? Ada sih. Ada. Kalau aku tuh sebenarnya dulu itu kuatnya di yang kayak ngitung-ngitung sebenarnya. Jadi kayak matematika, fisika, aku bisa bilang kayak aku lumayan kuat gitu loh. Yang lemah tuh kayak di bahasa Indonesia. Kayak aku kayak konsentrasi baca paragraf gitu emang agak susah gitu. Jadi aku mantepin juga di matematika kalau bisa isi semua. Terus fisika paling enggak, kalau nggak salah 15 soal itu paling nggak isi, terus emang harus ditarget. Kalau dulu tuh diajarin, kamu targetnya berapa persen, misalnya 60% ya. Cuman dulu tuh kalau nggak salah paling tinggi FKUI itu sekitar 60%. 60%, terus kan bisa ngitung sendiri kan. Ditarget biar bisa dapat sekian persen itu, kamu harus TPA-nya berapa. Misalnya kayak salah 5 itu tadi. Terus matematika, maunya bisa targetnya bisa benar berapa. Mungkin sekitar 12-13 soal. Bahasa Indonesia kalau lemah mungkin oke, kayak cuma 5 soal, 8 soal, nggak apa-apa. Bahasa Inggris, dulu aku targetnya juga kayak tinggi sih. Sekitar 13 kayaknya deh. 13 soal kalau bisa. Sampai 15 kayak gitu. Terus yang kemampuan kayak biologi, kimia, segala macam itu, aku emang nguatinnya di fisika kalau nggak salah. Jadi tapi targetnya kalau nggak salah ya sekitar 10 per seluruh soal. Kalau nggak salah total soalnya juga 15. Jadi itu aku ngitung-ngitung, aku bisa dapat kayak 55% kayak gitu. Itu bisa, itu sebenarnya udah bisa ke, kalau nggak salah ya Mas, FK UGM, FK UNS, kayak gitu sih. Oke, jadi emang udah ini ya, apa namanya, target nggak asal target tapi dan sesuai dengan pilihan kita apa gitu ya. Nah dulu kalau misalnya apa namanya lagi ngerjain soal-soal, lagi latihan soal nih SBMPTN, terus kayak ada soal-soal yang susah, itu biasanya gimana Andre kayak buat nyari jawabannya? Kalau misalnya aku tuh biasanya kan belajar malam itu, kalau nemu soal susah, kita boleh tuh konsultasi, soalnya kita bahas sama tutor yang di bimbel itu, atau bisa juga pas lagi di sekolah juga ditanya juga bisa. Dan aku biasanya nanyanya ke dua-duanya sih. Jadi di sekolah aku nanya, di bimbel aku nanya lagi, dan kan biasanya terutama matematika kan, biasanya kan cara penyelesaiannya beda-beda ya. Ada yang beneran runtut rumus yang banyak segala macam, ada yang cara cepat. Nah, itu sih yang aku bandingin mana yang bisa aku pakai untuk soal tipe yang kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku soal susah aku tanya di sekolah sama tanya di bimbel, terus aku bisa pakai caranya buat di soal mana aja aku pakai ke depannya kayak gitu. Kalau nggak salah kayak gitu aku dulu. Keren. Kalau itu kan hitung-hitungan ya, yang Mas Andre juga apa namanya kuat gitu ya, matematika, fisika. Kalau kimia sama biologi ada strategi khusus nggak? Kimia tuh aku, kalau biologi kan hafalan ya Mas. Jadi ya sering-sering baca sebenarnya. Sering-sering baca, paling enggak kayak harus kan, kalau dulu kayaknya sekarang juga deh kayak ada dari 15 soal kira-kira berapa persen soal yang topiknya apa kayak gitu kan. Jadi bisa sambil buka-buka buku itu baca soal yang di topik-topik yang kira-kira mana yang aku paham kayak gitu. Jauh zaman dulu aku gitu, aku nargetinnya di topik apa aku kuat, jadi aku baca-baca soal di topik yang itu. Kalau kimia tuh aku agak lupa sih sebenarnya, karena kan ada hitungan, ada yang hafalan juga ya, jadi kayak dia combine gitu kan. Jadi ya aku nggak gitu ini banget sih kalau kimia dulu. Jadi mana yang kayak reaksi-reaksi yang apa itu zaman dulu tuh, yang itu aku bisa kan. Jadi aku mantepin banget tuh di situ. Aku mantepin banget di situ. Cuma yang kayak sifatnya hafalan, ya udahlah, aku tinggal aja karena aku kurang jago banget ngafal istilahnya. Gitu. Kalau bahasa Inggris,
aku kebetulan kalau bahasa Inggris udah les dari kelas 1. Jadi sebenarnya nggak gitu banyak kesulitan. Paling aku ngelatih di kayak preposition yang agak susah atau yang kata-kata, nentuin kata-kata depan kayak gitu-gitu yang susah. Jadi harus banyak ngafal juga. Kalau bahasa Indonesia kayaknya aku dulu pasrah deh. jadi yang kayak paragrafnya banyak, ya udah aku tinggal. Cuma yang kayak sifatnya apa ya? Kayak menyimpulkan gitu kan kayak agak susah kan, Mas. Tapi yang sifatnya kayak soalnya kayak dikit-dikit, kayak misal tentang aku agak lupa sih tipe soalnya. Kayak yang dikit-dikit gitu, fine, aku bisa jawab beberapa. Tuh, jadi targetku nggak banyak kalau bahasa Indonesia dulu. Oke. Jadi kalau bisa disimpulin kalau misal apa namanya yang hitung-hitungan terus yang bahasa Inggris yang emang Andre kuat gitu, emang difokusin gitu ya, dimaksimalin. Tapi kalau yang kurang kuat kayak biologi, kimia dan hafalan-hafalan gitu, ya udah fokus yang emang kita kuasai topiknya gitu ya. Iya. Oke. Jadi balik ke kitanya sendiri sih. Balik ke kitanya sendiri, kita tahu kita kuatnya di mana, itu yang kita tajemin. Kalau aku sih kayak gitu sih. Oke, keren. Terus dulu akhirnya kayak kenapa milih UNS? Kenapa nggak milih FKUI atau FKUGM? Aku tuh bukan tipe yang kayak optimis gitu sih, Mas. Itu aja aku kayak sebenarnya aku yang jangan ditiru ya. Jangan ditiru kayak sebenarnya jangan ditiru. Cuma emang zaman dulu tuh aku yang pertama kan aku dari daerah kan, maksudnya bukan kota besar. Terus mikirnya kayak banyak nih anak daerah lain yang pasti lebih jago kan. Jadi udah aku kayak kira-kira aku maksimal di mana, mungkin aku turunin ekspektasi aku sedikit. Aku dulu kayak gitu sih, jadi aku nggak yang pede banget ngambil UI, ngambil UGM, Unpad kayak gitu. Untuk SBMPTN, bahkan untuk NSNM aja aku juga nggak yang pede banget gitu, Mas. Gitu deh. Oke. Tapi jangan ditiru sih. Tapi jadi, ya jangan nggak apa-apa juga kayak sih. Kalau kalian yakin, iya sih. Tapi kan ada pilihannya ya. Tapi tergantung juga ya. Maksudnya kalau emang yakin ya udah pilih. Tapi kalau misalnya kalau emang yakin, kalau misalnya emang istilahnya realistis gitu dengan kemampuan kita, terus yang kira-kira kita keterima, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting sama-sama FK gitu kan. Aku dulu tipe yang kayak gitu kayaknya. Tapi keren sih. Sekarang kan udah sama-sama jadi dokter kan. Alhamdulillah. Oke. Nah, dulu akhirnya gimana Mas waktu pengumuman SBMPTN? Kalau nggak salah itu aku pengumuman itu pas aku lagi di Jakarta lah. Kalau nggak salah lagi ikut mandirinya UGM ya. Mandirinya UGM, ya udah pengumuman kan di sana. Ya udah terus aku tuh sebenarnya nggak yang ekspektasi banget dapat gitu loh, Mas. Bukannya balik lagi aku bukan yang tipe optimis banget dulu tuh, kayak ya udahlah paling dapat teknik, ya udah nggak apa-apa, arah kerjanya kemana kayak gitu. Nggak taunya alhamdulillahnya dapat. Jadi kayak aku ngerasa emang itu kayak jalanku banget kayak gitu loh. Aku kan pengen jadi dokter kayak dari SD, nggak tahu kenapa ya. Kayak dari SD itu pengen cita-citanya ke arah sana gitu loh, Mas. Padahal nggak ada keluarga utama yang dari garis turunan vertikal itu nggak ada yang dokter kayak gitu. Tapi entah dari SD ya itu pengen arahnya ke sana kayak gitu. Wah, alhamdulillah. Senang banget dong Mas berarti ya. Oke. Terus kayak waktu itu mandiri UGM akhirnya gimana? Keterima nggak? Enggak sih, karena emang nggak yang niat-niat banget aku dulu. Aku ingat banget itu SBMPTN sama mandiri kan jaraknya agak jauh ya kalau nggak salah. Hampir 1 bulan kayaknya. Dan aku udah yang kayak lepas gitu loh, Mas. Bukan yang kayak kemarin ya, datang jam 6 pagi di rumah belajar lagi, nggak gitu. Jadi cuma kayak baca-baca dikit, oh ini kayak gini-gini. Bahkan aku kayak nggak nyari soal-soal mandiri tahun lalu tuh kayak gimana. Tuh nggak yang niat-niat banget kalau mandiri. Targetnya dia emang di SBMPTN aku dulu. Makanya targetku ku turunin banget kan untuk pilihan kedua ketiganya. Oke. Untung keterima ya Mas SBMPTN ya. Iya. Iya, alhamdulillahnya ya istilahnya usaha tidak mengkhianati hasil. Wah, mantap. Terus kayak dulu ada ini nggak sih Mas kayak perasaan minder gitu waktu selama
persiapan gitu, persiapan masuk FK dan SBMPTN gitu. Apalagi kan Andre dari daerah ya, dari Bengkulu, dan kayak gimana cara untuk kita tetap optimis dan tetap fokus untuk mengejar FK gitu. Maksudnya persiapan buat ujiannya atau setelah dapat dan mau kuliahnya? Dapat persiapan ujiannya. Oh, ujiannya. Kalau ya itu sebenarnya emang kalau udah kayak passion dan berusahanya udah maksimal, insya Allah kita bisa sih. Aku dapat ini juga, dapat cerita juga dari kan banyak spesialis di sini kan, yang mereka ya itu sama, bukan yang optimis banget dapat, tapi banyak juga yang kayak spesialisnya di UGM kayak gitu. Terus mereka cerita, pokoknya usaha dulu lah, dimaksimalin dulu usahanya. Kalau nggak ada yang kayak kesempatan semua orang tuh sama, yang beda itu cuma usaha sama doanya kayak gitu. Kalau udah dimaksimalin dulu usaha sama usahanya, tinggal doa aja kalau emang itu rezekinya, insya Allah bisa dapat. Nah aku dulu juga kayak gitu sih, kayak pegangan aku kayak dimaksimalin usahanya, benar-benar belajar, ditargetin tapi istirahat cukup juga, terus berdoa kayak duhaan dulu. Aku kayaknya semester terakhir aku duha tiap hari deh, terus juga tahajud juga tiap hari. Masya Allah. Zaman dulu pas mau SBMPTN itu kayak gitu aku dulu. Jadi ya itu insya Allah di ada yang bikin kita yakin, terus kalau emang itu jalannya insya Allah bisa dapat, nggak perlu yang minder. Bahkan ada yang kayak lebih pelosok dari aku kan masih di ibu kota ya. Bahkan ada yang pelosok juga bisa kok kayak kuliah di FK yang setara kayak gitu bisa. Yang penting usaha sama doanya udah maksimal. Wah, mantap. Jadi jangan takut dulu ya, karena semua orang punya kesempatan sama, dan yang penting usaha dan doa dulu ya, Mas. Oke. Terus apa pesan Mas Andre untuk adik-adik yang akan masuk ke ke perguruan tinggi negeri, terutama FK dan khususnya FK UNS gitu, biar mereka semangat untuk persiapan, entah tahun ini atau tahun depan? Persiapan ya, sebenarnya udah ada tingkat. Aku juga kayaknya ada beberapa, kayak tiap tahun ada paling nggak satu kayak gitu yang masuk ke UNS. Yang penting itu tadi harus usahanya dimaksimalin. Misal kayak UNS, kalau nggak salah aku ya Mas, dia tuh mungkin buat teman-teman yang hafizah lebih besar kesempatannya buat masuk FK UNS juga, karena kalau nggak salah itu antara itu ada kalau hafal Al-Quran itu adalah nilai plusnya, atau emang ada jalur khusus. Jadi kalau itu salah satu poin plus. Mungkin di FK lain juga ada poin plus yang kayak gitu. Jadi harus tahu kayak di FK tujuan kalian FK mana, terus harus tahu poin plus yang di sana apa kayak gitu. Terus juga itu tadi harus maksimalin usaha paling nggak tuh 6 bulan, 1 semester sebelum kalian ikut SBMPTN itu benar-benar dimaksimalin. Kalau kayak aku kan kebetulan emang nggak ada sosmed ya, mungkin jadi udah otomatis nggak main sosmed, bisa di off dulu selama 6 bulan. 6 bulan tuh nggak lama, dan bisa sangat drastis nanti fokusnya, bisa fokusnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa doa sama restu orang tua juga kayak gitu. Karena aku tiap hari minta doain juga supaya pelajaran hari ini bisa masuk, terus bisa berguna untuk nanti ujian kayak gitu-gitulah. Yang simpel-simpel kayak gitu juga harus diingat dan diterapin sih. Insya Allah nanti setelah pas ujian atau sebelum ujian diberi ketenangan, terus dimudahkan, dan pas pengumuman, walaupun kayak kalian tuh yang kayak pesimis banget, kayak nggak mungkin dapet nih, kalau udah maksimal usaha dan doanya, insya Allah bisa ada jalan ya kayak gitulah. Kalau dari aku kayak gitu sih Mas. Wah, Masya Allah, super inspiratif banget Andre, dan itu kayak nggak cuma buat SBMPTN ya, tapi juga keseharian kita nanti kalau udah keterima FK, keseharian jadi dokter juga gitu ya, itu akan sangat berguna banget. Apalagi jalan di kedokteran akan sangat panjang ya. Ada internship, ada nanti spesialis,
dan lebih panjang lagi. Istilahnya susah masuknya, susah keluarnya ya, Mas. Ya Allah. Udah masuknya susah, keluarnya lebih susah. Di dalamnya juga susah. Iya, di dalamnya juga susah. Ya, emang terjebak, tapi gimana ya? Iya. Tapi Tapi kalau ya, ada passion, seneng ya, Mas? iya, betul. Karena melakukan apa ya? Ya tiap hari apa yang kita suka gitu kan, kalau passion. Oke, thank you banget ya, Andre, atas wawancaranya, Iya, atas makasih, waktunya. Mas Fahmi. Semoga Walaupun dilancarkan. singkat, semoga bermanfaat. Amin. Semoga Andre dilancarkan internship-nya ya, dan karir ke depan. Amin. Kemudian Amin. semoga adik-adik yang lagi nonton ini, yang lagi persiapan untuk masuk perguruan tinggi, terutama FK dan khususnya FKUNS juga bisa dilancarkan. Oke, makasih Andre. Oke.